Oke, kita mulai ya. Eh, Aman ya. To make the spotlight this one. Oke, this much better ya. Oke, this much better. Jauhan ya. Oke, hari ini kita belajar ini ya. Kita belajar tentang penciptaan. Today we learn about the creation. The Bible and Science. Bible and Science ya. But of course it's not something like the bukan sesuatu sorry bukan sesuatu certificated ya. Jadi ini kita belajar tentang Bible dan ilmu pengetahuan, tapi tentu bukan dari sudut pandang yang umum, karena saya mencoba untuk mengkritisi yang sudah ada, atau mungkin kita nggak usah peduli dengan yang ada, tapi kita membangun bagaimana menurut kita. We learn about creation today, but the Bible and science. But we don't want to criticize about the theories that we already know. But we want to see that in the Bible point of view. Sebetulnya apa yang mau kita pelajari hari ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita memahami Tuhan dan cinta. What we learn today is we are going to understand how we understand God actually. Ya, dan kalau kita memahami Tuhan dan cinta, maka kita akan lebih mudah untuk harmoni. If Ya. we understand God, so we will know how to make it harmony. Nah, sayangnya kita punya pemahaman sendiri dibanding dengan gereja denominasi gereja yang lain. We have our own point of view. Ya. It's different. Aku ngomong terus saja ya. Ya. It's Ya. different with the other churches maybe. Kamu jadi ngomongnya bisik-bisik aja. Hmm. Jadi kita iya, jadi kita punya pemahaman yang berbeda ya. Kalau kita memahami ini ya satu titik ini, yang penting bagaimana cara kita memahami, nanti kita akan memahami bagaimana harmonisasi kita dengan Tuhan, dan yang paling penting intinya kan buat kehidupan kita kan, ya kan. Nah, kalau Anda yang berasal dari denom yang berbeda atau punya pendapat yang berbeda, singkirkan dulu, off-kan dulu, kita ikutin dulu yang ada nih, yang di Zoom maupun yang ada di sini ya, di benar ya. Contoh ya, ini contoh. Wah, ini ya, wah keren ya gambarnya ya. Wah, aduh. Keren ya. Ini kan anak-anak dulu suka bertanya ya, ini ada nggak? Apakah ini benar-benar ada ya? Mengapa Alkitab seakan-akan tidak pernah cerita tentang dinosaurus dan makhluk-makhluk seperti ini, seakan-akan. Tapi kalau Anda baca di Alkitab yang namanya Leviathan itu ya, yang sebeginilah, makhluk-makhluk aneh ini yang namanya Leviathan itu. Ya, tapi beberapa ini kan buaya, ada yang bilang apa lagi itu ya. Tapi sebenarnya namanya Leviathan itu makhluk monster seperti itu, Leviathan. Ya. Dan kalau Alkitab mengatakan 7 hari, apakah benar-benar 7 hari penciptaan, ya kan? Nah, sayang sekali karena orang sudah masuk ke dalam dogma, maka dia tidak berani melangkah kembali untuk membongkar
Ya. Nah, kalau saya suka sekali ya berani bongkar kembali ya. Saya membongkar iman saya sendiri kan 2014 saya bongkar sendiri iman saya sendiri. Itu yang memperbarui cara saya membaca Alkitab. Saya lepaskan semua dari dogma-dogma. Saya kan dogma awalnya kan dari gereja karismatik. Ya kan? Nah ini sangat ini sekali ya, sangat kompleks sekali kalau dogma gereja karismatik yang penuh dengan macam-macam itu tadi ya, penuh dengan klinik-klinik, penuh dengan segala macam klinik-klinik mistik. Gereja karismatik kan parah sekali ya. Tetapi saya tidak anti ya dengan itu, hanya saya berhati-hati ya. Nah kalau ditanya apakah bumi diciptakan dalam waktu 7 hari benar-benar, apakah benar-benar 7 hari? Ini yang di Zoom mau jawab boleh ya. Apakah bumi benar-benar diciptakan dalam 7 hari? Ini yang di Zoom ada yang mau jawab? I'm sure. Ya, tapi usia bumi katanya sampai miliaran tahun ya sudah ya. Sudah ratusan juta miliaran tahun kan. Nah, dengan berbagai macam teori kan. Tapi ya kalau kita mengerti ya, ternyata Alkitab sangat luar biasa sekali ya. Ini ya, bagaimana asal-usulnya alam semesta ini kan. Ada banyak sekali teori kan tentang asal-usulnya alam semesta. Ya, ada banyak sekali teori ya tentang asal-usulnya. Tentu orang-orang apa namanya, ada yang tertarik, ada yang oh kamu bisa caranya pakai ini ya, kamu ngomongnya pakai supaya kedengaran terjemahan, nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Ini ya, ada beberapa teori ya, Big Bang teori, steady state teori, oscillating teori, waduh segala macam teori dah. Ya, tapi apakah Alkitab menceritakan tentang Big Bang teori, steady state, oscillating segala macam teori ini, saudara? Apakah Alkitab menceritakan teori-teori ini? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja enggak. Dan yang sangat bagus dari Alkitab kita itu, kalau belajar Alkitab ya, Alkitab memberikan ruangan kita ya. Misalnya ini sebuah kronologikal, maka Alkitab memberikan satu patokan-patokan, ya. Lalu kita bisa mengisi di dalamnya ini nih, ya dengan berbagai macam isian kita sendiri. Nah, cuman dulu gereja dengan lancangnya dia berani ya mengisi ini tanpa pengetahuan, langsung berasumsi ya. Lalu kamu berbeda dengan gereja, kamu dihukum. Masalahnya begitu. Padahal Alkitab tidak memberikan isian ini. Alkitab hanya memberikan poin-poinnya saja, ininya tadi ya, yang hitam-hitam ini. Alkitab hanya memberikan ini saja. Ya kan? Tapi Alkitab tidak memberikan seluruh isian lengkap. Mengapa tidak diberikan isian lengkap? Apakah Tuhan tidak maha tahu? Kenapa? Can I say something? Ya? Because I not know yet what DNA was in evolution. Karena ilmu pengetahuan berkembang, Pak. Pengetahuan manusia itu. Nah iya, pengetahuan manusia berkembang. Jadi kenapa Tuhan tidak menceritakan dengan lengkap? Tadi ini ada tamu kita. Benar ya. Kalau kita ngomong pun, Tuhan ngomong pun, yang nulis belum tentu ngerti. Sedemikian kompleks. Jadi manusianya yang nggak tahu. Kalau ditulis dengan lengkap, manusia nggak bakal tambah nggak ngerti. Akhirnya tambah jauh sama Tuhan, tambah bingung. Simpel sekali kan? Dikasih ngerti pun nggak akan ngerti. Atom gundul apa, gundul peang. Nggak ngerti atom itu apa, nuklir itu apa, ya kan, molekul itu apa, evolusi apa, DNA itu apa, nggak ngerti. Ya, sangat realistis tuh. Kenapa untuk turun nggak langsung? Kenapa nggak dari awal kita dikasih tahu kalau tentang atom segala? Nah itu tadi Manuel udah jawab. Kalau dikasih tahu kitanya nggak ngerti. Kalau dikasih tahu nih, ada berapa juta kata zaman itu manusia, dan waktu itu manusia kondisinya seperti apa? Apa seperti pintar seperti kita gini, cantik ganteng? Enggak kan? Iya, dan apakah manusia sepintar kita, otaknya sebesar kita? Enggak kan? Tidak.
Hah? Kenapa? Tidak. Enggak kan? Nah, saya Iya. kasih contohan lagi nih ya. Ask now. Maybe they ask now. Kita belum nyampe ke sana ya, tapi ini contoh deh. You know, Their knowledge is evolution is going active. Ini ya. Kan begini kan? It's not going so fast. Wah, saya nggak percaya mungkin. Percaya nggak kita dari begini? Sekarang saya begitu. Iya, manusia purba yang ada di Sangiran. Samiran. Tapi tidak ada bukti apapun manusia dulu seperti ini loh. There is no proof that Iya, Semua bukti fosil manusia itu ini dulu. Nggak ada yang begini loh. Fosil awal itu. Bukti fosil awal, bukti yang purba, tidak ada manusia purba yang tulangnya direkonstruksi jadi gini. Pasti bentuknya ini. Yang sebelah, pasti yang sebelah. Bener nggak? Berarti Alkitab salah dong. Yeah. there is no proof that just one is Jangan-jangan nenek moyangnya kakek saya apa kakek moyangnya saya jangan-jangan menghina diri sendiri ya. Step by step. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini menjadi sampai dengan detik hari ini dan mungkin baru saya yang berani bilang kalau saya percaya kita dari sini. Kalau saya ya. Berarti menghina Tuhan? Enggak, justru itulah kemuliaan Tuhan. Saya melihat kemuliaan Tuhan di sana. Gitu loh. Tapi ini nanti ya, ini nanti mungkin minggu depan, bukan sekarang ya. Yang ini minggu depan. Tapi intinya manusia, menurut nanti kita ceritakan, kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Tapi ini kita cuma buat brainstorming. Artinya saya hanya memberikan satu wacana yang lain. Ya, kan tidak ada buktinya semua. Saya nggak punya bukti, kalian juga tidak punya bukti. Tapi kita hanya memberikan satu penafsiran dari teks dan dari kejadian-kejadian. Jadi kalau nggak sama, nggak apa-apa. Nanti kita akan membahas ini ya. Nah, cuman sekarang kita dari awal dulu ya. Oh, nanti kita begini ya. Iya kan? Udah ada kan? Oh, cepat sekali kan? Sudah ada sekarang. I Ya, don't know. cyborg ya. We have this now. Yeah. I'm not Ya, in the future we have the really humanoid. Ya, human robot. That's not good. It's not good. Caranya kayak gitu gimana? Kan kalau manusia kan butuh jantung, nggak bisa pakai Bisa. Ya kan Pakai mesin kan? Pakai chip kan? sekarang Sudah ada. That's changing evolution, the natural evolution. Sekarang sudah ada. Itu boneka seks itu yang pertama dijual itu kan prototype itu. Iya kan? Boneka seks itu ya, yang buat nge-seks itu kan dijualin, harganya lumayan ya. Harganya 10.000 ya, yang bagus, yang halus banget kayak orang. 10.000 euro. Ya. Ini contoh ya. Price ya. Don't be like that. it's right to me. Nih, tetap lebih murah daripada cewek beneran. You're Kita never lebih going murah. to baby. Nikah maksudnya. Scary ya. Enggak, boneka seks. I like to be so like I am. Yes. The price. And I think it is wrong to step in. Pastor Itu Paul cewek nyari bayaran. aja. Maksudnya cewek Eh? bayaran. Nemu aja Yang pastor. paling dibayar. Apanya? Nemu aja. Ini contoh ya. 2.500. Ini kalau tak buka jadi gambar-gambar aneh-aneh ya. Ya ini 500. Tapi 2.500 yang murah ini. Saya pernah lihat hari 10.000 ya. Ini harganya $2.500 ya. $2.500 50 juta lah ya. Nah, iya tak? Mobilku satu. Beli mobil aja daripada itu. Ini beli mobil ya. Itu kan Ngapain itu mobil aja? dengan jalan ya. Tapi ini nggak rewel loh tante. Nurut. Nah, mobil lebih nurut. Rewel bengkel terus ini karena nggak punya lagunya ada jalan lagi. Bensinnya terus Mobilnya nggak pakai garansi. itu cuma ini kasih tahu. Mobil aja rewel. Ya, ada ini contoh ya. Ini kalau dibuka Anda cari sini ada yang $10.000 ya, $10.000 ya. Murah. Itu contoh. Yeah.
Serem ya, tapi kita nggak bicara itu hari ini. Kita bicara lainnya. Oke, kita cerita ini ya. Coba lihat ya, kalau kita lihat Big Bang teori, kan dimulai dari satu titik kan. Bus, ledak, lalu alam semesta itu berkembang makin luas. Ini kayak osilator, yang namanya jadi osilator kan. Makin besar, makin besar. Alam semesta itu makin besar. Karena setiap meledak, dia membuat tata surya, membuat galaksi, membuat planet, segala macam ya. Makanya dia makin besar. Teorinya kan begitu, teorinya. Tapi menurut saya masuk akal loh. Karena setiap ledakan kan menghasilkan ledakan. Ada teorinya kan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi berubah kan. Jadi berubah menjadi yang lain. Jadi waktu dia meledak, dia akan menciptakan fusi, ya kan? Kalau fusi kan satu sel aja, satu fusi itu kan bisa aneh-aneh kan? Bisa beranak, ya kan? Nah, ini saya mesti. Bentar ya. Ik weet niet wanneer ik mag reageren, dus. Ya, jadi kan ini satu sel kecil fusi, kecil bintang-bintang kecil begitu meledak, satu titik aja bisa nuklir kan begitu kan? Reaksi berantai kan? Jadi tentu saja dia akan makin besar. Galaksi, tata surya, galaksi semua kan makin besar, kayak beranak pinak. Itu kan prinsip teori kan, perkembangbiakan kan juga begitu kan? Ini anak beranak pinak makin banyak. Benar nggak? Entah itu tabrakan laki-laki perempuan, entah itu membelah diri, ya cacing. Kalau dibelah cacing kan belah jadi hidup dua-duanya kan. Cacing itu cacing tanah itu, ya kan? Itu kan. Nah itu kan pengamatan. Apakah itu kan pengamatan tanpa riset? Ya kita bisa mengklaim pengamatan tanpa riset, boleh-boleh saja kan. Ini evidence ya bahwa ada ya. Tadi sudah saya ceritakan itu buktinya. Contoh lagi. Zamannya Nuh itu, ya, zamanannya itu adalah zaman es terakhir. Ya. Nuh itu kurang lebih sekitar 3.000 Nuh itu sekitar 3.500 sebelum Masehi. Ya, 2.500 sebelum 3.000 sampai 2.500 berarti kalau dari sekarang itu kurang lebih zaman Nuh itu kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. 5.000 tahun yang lalu ikut hitung, tapi itu hitungan yang kita nggak tahu sehari 24 jam atau bagaimana. Sementara zaman es terakhir kan 10.000 tahun yang lalu. Ini dari Wikipedia ya. Saya langsung saya capture aja. Ya kan? Apa yang terjadi dengan zaman es? Nah, ini andai kata nih kita tarik. Kita belum membuat skala ya, karena kan ada kalibrasi waktu kan? Ada kalibrasi waktu. Ya, coba kita lihat nih. Hari ini kita lihat Arab Saudi ini kan kering kerontang ya. Tapi kalau di zaman es, yang kering kerontang ini kira-kira apa ya? Kalau menurut ChatGPT 41 ini ya, ada GPT 41 nih, saudara. Ya. Key points about the Arabian Desert during the Ice Age. Lebih sejuk, lebih basah. Ya, the global climate ya during the Ice Age was cooler in many parts. Arabian Peninsula experienced increased rainfall, lebih banyak hujan. This was due to shift of the monsoon patterns and change. Menurut dia, tapi ini kan belum ada hujan waktu itu kan. The lakes and rivers, banyak ya. Evidence from ancient lake beds, yang namanya wadi itu ya, kalau sana namanya wadi, cekungan-cekungan di Arab Saudi itu ya. Fossil shows the great part of the Arabian desert covered lakes, wetland, flowing rivers. The Green Arabia periods occurred several times. Jadi kalau cerita, mungkin dia lebih subur ya. Human migration. Ya, dari Afrika lewatnya itu Arab Saudi tuh. Karena dulu belum ada ini ya, belum ada ini belum. Dulu ini cuma sungai. Terus ini ada wadi di sini ya. Nah, kalau teorinya menurut kitab Kejadian, di sini ada sungai Efrat, sungai Tigris. Di sini ada sungai Gihon, ini sungai Pison, inilah Eden.
That is the Ya, ajaib ya. river Gihon. Ini Pison, ini Gihon, ini adalah Efrat dan Tigris. Before. Maka ini adalah Eden. That is Eden. What's that in the Bible? Itulah sebabnya ketika Tuhan berkata, That's why when Taman Eden yang subur di sebelah timurnya Mesopotamia kan. Mereka Adam dan Hawa itu pergi kan ke timurnya Taman Eden. Timurnya Taman Eden adalah Elam. Elam itu adalah kerajaan tertua di dunia sebelum ada Babel, sebelum itu kerajaan Elam. Ya, lalu Elam dikalahkan sama Nimrod, Elam sama Ur jadi satu, jadilah Mesopotamia, jadilah Babel, Babilonia kuno. Aneh ya, tapi Alkitab ini bilang ya, si ini ya, orang ini ya. Saya nggak tahu, oh ada di sana ya, ada di kamar. Namanya Daniel Snell ya, Daniel Snell ini adalah profesor Sumeriologi, scientist. Dia menyelidiki semua bahasa Sumerian dan semua kehidupan Sumeria kuno berdasarkan arkeologi semua. Dia cerita ya tentang kehidupan di sini. Orang Belanda. Oh, Daniel Snell itu orang Namanya Amerika. Snell, Amerika. Nggak tahu ya orang mana ya? Orang Amerika kayaknya Daniel Snell. Ingin tahu. Dia memang ahli sejarah Sumerian, arkeologi. Nah, kemudian di sini dia menemukan terus dia bilang Alkitab itu adalah buku sejarah. Sebelum dunia punya sejarah apapun, maka yang kita punya cuma Alkitab. Yang linknya itu nggak putus dari sejarah yang pernah dipahami oleh manusia. Pertama kali manusia bisa nulis sampai dengan zamannya Maleakhi itu. Sampai zaman semua. Nah, itulah milestone. Jadi kalau orang tanya sejarah di Cina di atas ini ya, maka dia akan membandingkan Alkitab bilang apa ya? Tahun berapa ya? Kalau ada sejarah di Afrika, di Mesir, loh Alkitab bilang apa ya? Ada sejarah dengan ini, Alkitab bilang apa ya? Berarti kira-kira zamannya siapa ya? Lihat ya, nggak putus nih ya, lihat nih. Lihat ya. Alkitab itu dia nggak putus nuliskan. Ya, andai kata Adam adalah makhluk sejarah yang pertama mengerti. Ya, apakah ada manusia pertama? Bisa jadi, bisa bukan. Sampai terus ke bawah dia nggak putus tahunnya. Bisa jadi dia tahunnya sedikit meleset, tetapi kronologinya nggak mungkin meleset. Ya kan? Ajaib ya. Dan Alkitab bisa nulis, bisa urut tuh dari Adam semua turut. Ya. Dan yang ditulis di Alkitab, lalu kita gali di Mesopotamia, kita baca Alkitab, lalu kita gali di Mesopotamia sini atau daerah sini, daerah ini kan penggalian ini. Sekarang ada di Berlin ya, Museum Insel Berlin. Satu Mesopotamia itu digali, ada namanya Gerbang Istar. Itu kurang lebih luasnya 5 hektar. Itu digali semua, dibawa ke Berlin, dibikin persis plek, dibangun seperti itu lagi. Saya udah pernah ke sana. Itu ajaib sekali ya. Jadi semua yang ada di Alkitab ada di realisasinya ada. Jadi kalau kita mau bikin, misalnya nih, Alkitab bukan firman Tuhan, ya tapi faktanya ada. Jadi kalau misalnya saya berdebat sama orang ateis, saya akan berkata, andai kata Alkitab bukan firman Tuhan, ya yang nulis ini orang hebat sekali. Ya mungkin dia dewanya sendiri yang nulis. No, because I think in beginning they communicate others and they tell stories to each other, and then every time it is telling true. That's right. And one time they learn to write, and then they have tell their stories from centuries on stone. You're right. See, Adam has
when Adam died, yeah, when Adam died, the end and this yeah. Then we have the Methuselah. When Methuselah was born, Adam still alive. Ya, ketika Methuselah lahir, terjemahkan Yayang, Adam itu masih hidup. Ya. Methuselah born, Ya. Adam still alive. Ketika Methuselah lahir, Okay, can you Adam. explain one thing? ya, I have died, and I have seen something what I can explain, nanti ada modulnya bro. and I came back, Hah? and I came back, Ya, and I sometimes get something that I know something without learning, and I don't know where it comes from. and where it come from? I don't know. Sometimes I don't even have That's an words. enlightenment. That's called enlightenment. So I am convinced that is something after that. Mhm. I got because I've seen it several times Ya, in my life. ya. That's name enlightenment. Then suddenly you understand. And I know you don't have to be afraid because you feel Amen. very peaceful Ya, when you come there. ya. So I'm not afraid to die. I'm always afraid Amen. to have pain and die. Oh, so you have to be baptized in the name of Jesus Christ then. Ya, next week ya, I baptize you. Ya, lanjut ya. Terus dari Methuselah mati 2458. Siapa 2458 coba? Sem. Ya. Waktu Sem lahir, Methuselah. Jadi Sem umur 100 tahun, Methuselah itu meninggal. Waktu Sem umur 100 tahun, maka ada banjir, air bah datang. Jadi Sem umur 100 tahun, ada air bah. Nah, itu di air bah itu 2458 ini Methuselah meninggal itu di saat apa namanya? Methuselah meninggal, air bah datang. Persis di tahun itu. When Methuselah died, Ya. Maka dari Adam cuman cerita ke Methuselah cerita sama Sem. Coba Sem meninggal 2108. Maka dia ada di zamannya Yakub. Ya. Ya kan, Methuselah, terus ada Sem ya. Sem meninggal tahun 1956. Yakub 2066. Wah, cukup lama kan? 100 tahun kan? Jadi Yakub kenal sama Sem. Ya, jadi Yakub kenal dengan Sem. Andai kata ini tahunnya salah bergeser lah, skalanya bergeser. Yang penting sejarah ini kita tahu bahwa Yakub kenal sama Sem. Sem tahu dengan Methuselah sampai ke Adam. Adam, Methuselah, Sem, Yakub. Ceritanya pendek sekali. Kalau orang Islam bilang sanad parawinya pendek. Ya kan? Cerita Adam itu Yakub tahu. Yakub cerita ke Musa cuman 3 generasi aja selesai. Sanad parawinya pendek, lebih pendek daripada hadisnya Al-Bukhari yang sampai 7 parawi sampai 10. Ini parawinya pendek sekali. Sanad parawinya. Yeah, for example, Abraham thought about Sam because he know him. Ya, lihat ya. The one before Yeah. also know him. Adam, So it's true together. sampai Methuselah, Sem, But I said, sampai ke Yakub, sampai ke Musa. Ya kan? Ini pendek sekali. Makanya Sam meninggal, Yakub masih hidup. masih Oke. Musa. Berarti ini ngikut. Yakub umur 100 tahun, Yakub meninggal. Berarti ini ngikut Septuaginta nih, Pastor. Ini saya nonton, enggak, Tek Mas Oret juga sama. Kalau Mas Oret sudah meninggal, ini Enggak, ini saya ngambil dari Mas Oret. Saya ngitungnya dari ini, dari teks Mas Oret. Tapi Septuaginta juga sama, saya udah ngitung juga sama. yang Methuselah itu meninggal sebelum, kalau di Septuaginta sebelum air bah. Berarti mestinya sebelum Kalau Septuaginta ya. iya. 6 tahun Mungkin saya nggak sebelum. tahu. Ya kurang lebih pokoknya di zaman itu ya, pokoknya mati lah, pokoknya di periode itulah. Ya.
Jadi sana intinya saya lagi mau cerita, andai kata tidak ada Tuhan di sorga, kita lagi cerita nggak ada Tuhan nih, ya maka sebetulnya pendek sekali. Orang cerita itu pendek sekali jaraknya, menuturkan tentang apa yang terjadi di sini, peristiwa-peristiwa ini direkam, ya. Things is in the autumn. Itu ya intinya begitu. Lalu Musa salin ulang semuanya, ya. Menurut saya sangat masuk akal. Kalau nggak ada Tuhan, berarti Musa ini nggak ada Tuhannya, ya Musa itulah. Kalau memang nggak ada Tuhan ya, kalau kita nggak percaya ada Tuhan sesuatu. Ya itu intinya begitu ya. Intinya bahwa ini kita cerita, ini adalah historis. Ya. Dan ini real, ada arkeologinya, ada catatannya, semua ada kita gali, bukan cuma katanya tulisan, tetapi kalau kita gali pun ada cerita ininya ya. Itu. All have proof. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. So continue. Tuh lihat nih, Most saudara berpikir nggak kalau Bahtera itu dibangun tuh di zaman es loh? have you ever think that Kan belum ada hujan kan? that out Kan bilang zaman itu nggak ada hujan. ice age? Hujannya Nuh adalah hujan pertama di muka bumi. Pelangi pertama di muka bumi. Berarti itu pasti zaman es, di mana es terakhir mencair. Tadi kan di awal tadi kan, zaman es terakhir kan. Makanya mata air yang keluar terus menguap jadi hujan yang sangat besar. Itu hujan yang pertama, penguapan es yang terbesar. Makanya mereka membangunnya di atas puncak gunung. Sebelum itu belum ada pelangi berarti. Belum ada pelangi kan, dibilang itu pelangi pertama kan. Busurku kutaruh ke api awan. Tanda perjanjian. Hujan yang pertama, dikatakan di dalam Kejadian, itu hujan yang pertama. Rainbow is the first time. Secara sains itu ada, secara historical dan Alkitab pun menuliskan itu hujan yang pertama. Letter L. Right. Pelangi yang pertama. First rainbow. Nah, dan Nuh membangunnya di atas gunung. Built that Mengapa bukan di pantai membangunnya? mountain. Why is not in the beach? You know this story, the Ark of Noah. Noah built the ark Kayu. on the top of the mountain. Why not on the seashore? Well, how can you explain no one knew to build a boat? How Noah knew? How he knew? Yeah, That he needed to build a boat. yeah. Why? How? How or why? Nee, why and how? Yeah. If. If- Why, how? I told you if there is no God, if there is no God. Ya, jadi kalau nggak ada Well, Tuhan, that's the question. It's a philosophic. ya filosofik. Is there is no God? Yeah, But or maybe you- it is. You don't know. This is very simple question. So some things are not explainable. Not yet. No. For me, it's very explainable. This is the ice as the end of the but last how ice did he- age. But how did he know that he needed to build a boat on that place? Not on that place, on the top of the mountain. Yes, that I mean. How did he know? Yeah, that's my question. Why Noah built the boat, the big ark, on the top of the mountain? That's what I mean. How did he know? He know. How? Dia bisa tahu. Ya, how? Karena Question. ini adalah, makanya ya, ini adalah zaman es yang terakhir dan ini adalah akhir dari zaman es. Balik lagi ya. End of the last ice age. The ending of the ice time. Ini ya. That's where he knows. Permukaan air tanpa hujan, setiap tahun dia lihat air naik terus. Every year, Iya kan? so that Kan the esnya water mencair. is going up, Esnya mencair kan permukaan air akan naik. melting. Loh kok cepet sekali? Loh kayaknya baru bulan lalu di bawah. Sekarang saya udah tenggelam nih. Setiap tahun dia naik. Dia naik-naik. Maka dia harus berhitung dengan waktu. Saya harus bikin sesuatu untuk menyelamatkan keluarga saya. Pasti akan tenggelam dunia. Dia bikin begitu kan. Makanya dia bangunnya di atas gunung. Gunung. Mengapa di atas gunung? Karena di laut nggak ada kayu. Kayu. Di
Di gunung banyak kayu, tinggal potong. Top of the mountain. Dia nggak mungkin, dia cuma berempat bangun. So we Makanya dia harus ada di situ tempatnya. Udah bangun di situ, syukur-syukur nggak hujan, nggak banjir. Kalau banjir pun ya kita selamat, itu buat rumah kita. Itu kan bangunan pertama yang pernah dicatat dalam Sumeriologi. there is no flood, we can Terus alatnya apa? Jadi dia bukan for the family. dapat ilham dari Tuhan. Sekarang kita bilangnya Tuhan. Ya makanya seperti di Bible itu kan dia disuruh Tuhan. Makanya ini belum. Belum. Kita cerita sains, Oke. ya. Kita ceritanya sains dulu. If there is no God, ya, if. You already know that it's not. Kalau tidak ada Tuhan, yang nulis Alkitab ini jangan-jangan ya dewa itu sendiri. Si Musa itu jangan-jangan dewa dia. Kalau tidak ada Tuhan di surga, tapi saya percaya ada ya. Nah, tetapi kita lagi cerita perspektif. Mengapa binatang-binatang itu lari? Dikatakan di Alkitab binatang-binatang itu datang berpasangan datang kepada Nuh. Enak. Mengapa? Itu pernah diajarin kamu apa? Instingnya mau terjadi. Mengapa? Kenapa binatang berpasangan datang kepada Nuh? Was coming and Yeah, why? Why the animals come in a pair? not having choice than to go to the mountain Why? Why they come to Noah? because the water was closing them in. That's why. If Noah built the ark on the seashore, the animals will never come to him. That's what I mean. Yeah, because instinct, the animal instinct. When disasters come, flood come, so the animals will run from the seashore to the mountain. When the volcano explosion will be happen, the animals come from the mountain to the seashore. Kalau mau banjir, binatang naik ke atas. Kalau mau gunung meletus, binatang pasti turun ke laut. That's Instinct. Animal instinct. Makanya Noah, dia bikin di atas gunung. Dan binatang semua datang sama dia automatically. On the top. Nggak usah, nggak usah begitu. Kayak sampai itu yang orang Afrika, buka, nggak usah begitu. Dia aja duduk manis. Didn't need to Datang dia. call up the animals. Iya Tapi kan? pertanyaannya, setelah binatangnya masuk, makan apa pastor di dalam? The question when the Binatang animals itu came into punya the ark, what insting. they eat. Kalau gelap terus, dia tidur. Nggak mungkin bangun. Have instinct. Contohnya beruang, burung. Kalau gelap terus nggak mungkin terbang ya. Kalau hewan nokturnal gimana? Kita belum tahu. Tapi kita secara umum. Kita cerita secara umum. Kenapa bisa ada nocturnal? Karena itu kan evolusi. Balik lagi. Nah itu nanti itu minggu depan kita bicara evolusi. Mengapa bisa ada evolusi? Evolution. Tetapi kita cerita secara umum. Kalau gelap, binatang pasti diam. Nggak kayak kita. Gelap malah senang ya. Celutak. It's dark. The animals will Hehe, malah guyu tante. Nuh makan Beneran. Kita manusia gelap malah celutak. Contohnya India. Peteng terus, meteng terus. Ya, tante. Bener nggak? And who says it was so many years because the last flood in the Malaysia that area was coming very fast. Ya. The last tsunami. Ya. Yeah. And tsunami, I will talk another tsunami. I will talk about what is behind tsunami. Yeah. But now sekarang kita tahu ya, ajaib. Selama 6 bulan, 150 hari mereka tinggal di dalam bahtera. They are in the Mereka tidur, binatang-binatang ini hibernasi. Kan gelap gulita, because it's very dark. ya kan? Hibernasi mereka anteng semua, itu insting. Kalau manusia begitu gelap, insting celutak, tang. Ya. You are very creative in the darkness. Ya, Tantan. You don't want to admit it. You suck master of the darkness. Dark father. No talk. Only with the lights cover. Still, there are still things we can't explain. Yeah. Because some people know some things are going to happen, or suddenly know something
or can do something with their hands. What do you mean with know something with the hands? They can drive poison away in salt stone, and equalize their body, make it stable with rose quartz. Oh, I know what you mean. That's in Magnetism. yeah, I know, but this is next, the mysticism. But we today talk about the science first. Yeah, but how do If that? there is no mystic something like that, if No, it's just just that you have energy. yeah, I know, but just if there is no something like that, if I believe there is an energy something like that, I believe that, I know that it exists. But if, because in this modern time, not many people believe in that. But I just want to explain, if there is no something mysticism like that, I just want to explain the rationality, just if. But I think it's I more, believe it's more happened, like I know. I think it's more evolution than something else. Next, yeah. This for the another weeks. I will talk about the energy, about the mysticism, about the miracle, something. No, I don't think it's yeah. It's miracle moment. Nuh punya anak 3, Sam, Ham dan Yafet. Yang Sam yang mana? Sam, which one is Sam? You know which one is Sam? Pirang. Pernah kepikir nggak Nuh itu anaknya? Anak kedua ya. Ya. Have you ever thought that Noah had this? Pada kenyataannya di dunia ini cuma ada 3 ras, Mongoloid, There is only Iya. Kaukasian, sama Negroid. class in this world. Iya kan? Apa Ada itu? Mongoloid, Mongoloid, Kaukasian, Caucasian, sama Negroid. and Negroid. Kapusian itu. Kaukasian itu Manuel Kaukasian. Orang putih. Ya, orang bule. Orang bule. Oke. Kalau Mongoloid itu adalah orang-orang Oriental, orang Asia. Afrika. Mongoloid. Namanya Mongol. Dan Afrika. Negroid Afrika, ya kan? Negroid. Lalu Alkitab bilang apa? Ya, dalam Toledotnya, di dalam Toledot ya. Oh sebentar ya, kita lihat ini ya. Toledot dulu ya, Toledot dulu nih. Ini Toledotnya Sam nih. Rata-rata anak-anaknya Sam tinggalnya nanti di Asia, tinggalnya ya. Perginya selalu ke barat ya. Mesopotamia barat, Saudi Arabia kanan, tapi ke barat semua ke utara. Ya nanti dia ke Babylon timur ya. Sorry bukan ke barat tapi ke timur ya, maksudnya ke timur ya. Iya. Laut Asyur apa aja, timur laut Niniwe, makin ke timur, makin ke timur, makin ke timur. Ini yang dicatat sama Alkitab cuman ada di Mesopotamia doang sekitarnya. Sam. Sam is in the east. Ya. Tetapi kalau di dalam kenyataannya mereka kan jalan terus ke timur, zamannya Babilonia kan kejadian 10 kan. Mereka jalan ke timur sampai jadi orang Mongol, orang Cina, jadi orang suku Indian Apache, orang Sioux, orang apa lagi, sampai jadilah orang Hawaii, orang apa kan. Hawaii. Yeah. Ini anaknya Yafet, The children from Japhet. orang Kaukasian. Dia pergi terus ke arah They go Eropa. Eropa. Ya. Europe. Mereka pergi ke Eropa ya. Mereka mulai dari Turki dulu. Mereka dari Turki, mereka naik. Turki ini dulu namanya Hittite, ya orang Het. Hittite, orang Hittite. Ya naik Indo-Jerman semua ya, pergi ke atas ke Yunani. Ya. Terus ini nih Ham, ya. Pergi ke Mesir sampai ke seluruh tanah sama Afrika. Afrika. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di dalam peta ras dunia, Anda bisa lihat di Wikipedia, sama ya. Is the map. Ini adalah orang-orang Mongoloid, Sam, Mongoloid. yang hitam ini anak-anaknya Ham, Negroid, yang ini adalah Yafet, Kaukasian, Eropa, the Europeans. There's also proven that all parts of the world have once been Yeah, one it's just part. walking. When the Mongoloid become the Indians Apache, go to the America, they just come from here, go to the east, you know this in the Russia,
only 500 meter. You Yes, see? that's what I mean. Yeah, then they can swim. They can also with the little canoe and go here, come here, and become the Mexican. Therefore, many Mexicans Asian. like Asians, like Japan. Yeah, yeah. Orang Papua masuk mana tuh, Pak? They call it the Papua, the Melanesians. Yeah, the Melanesian, the Australian, Melanesian Australian. They come from here. Maori. The Maori. Yeah, they come from here. Yeah. Negro it is a big one, the Negrito the klein one. Ya. Yang kecil Negrito, yang besar Negro. Ya kan? Sampai sini saja saya terkagum-kagum waktu saya nulis buku ini, saya terkagum-kagum. Andai kata tidak ada Tuhan, maka Musa lah Tuhannya. Ya, yang nulis kan. Kan hebat sekali kan? Tapi belum selesai sampai situ. Makanya tadi saya bilang ada kisi-kisi yang kita jangan maksa di tengahnya tanpa pengetahuan, karena nanti akan dibuka di akhir zaman. Zamannya Bapak Gereja belum ada, zamannya Daniel belum ada, tetapi itu hanya di kisi-kisi. Udah, si tengah-tengahnya itu kita yang mengisi sendiri, termasuk di dalamnya tadi. Alkitab tidak pernah mengatakan lahirnya ganteng begini ada nama kayak saya gantengnya, nggak pernah, ya kan? Tapi nanti ya, kita lanjut lagi, ntar. Ini udah habis nih bahannya nih. Sebentar ya, ini contoh nih ya. Ini yang paling penting ya, ini yang paling buat minggu ini. Terus kita selesai ya, buat tanya jawab. Wah, nah ya, yang paling penting nih. Bagaimana cara kita, ini yang saya mau sampaikan, bagaimana cara kita membaca Alkitab kita. Itulah masalahnya. Ya, ketika kita membaca, kadang-kadang kita baca terjemahan, terus cek bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Belanda, bahasa semua. Kayak Koden kan kalau baca kan semua terjemahan dibaca semua kan. Ada yang begitu. Terus ada yang langsung ke original language. Saya suka yang ini. Langsung ke bahasa aslinya. Tapi masalahnya saya kan bukan native speaker dan saya kan juga terbatas kemampuan saya. Lalu ada yang exposition interpretation dari Bapak Gereja atau dari pendiri denominasi dan sebagainya. Lalu ada yang dari, kita ikut-ikutan orang Yahudi aja. Kalau menurut orang Yahudi, tadi sudah saya tunjukkan ya. Ketika, contoh nih. Ya, contoh nih, Kejadian 2 nih. Bentar ya. Menurut orang Yahudi, Kejadian 1 ayat 27, maka Elohim menciptakan Adam, ya, laki-laki dan perempuan. Maka Elohim, ini bahasanya ya, menciptakan Adam, laki-laki dan perempuan. Jadi Adam itu laki-laki dan perempuan. Kejadian 5 ayat 2, dia menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Dan ia memberkati mereka dan memberi nama mereka Adam. Mereka loh. Jadi Adam dan Hawa menurut orang Yahudi, ya begini gambarnya. Jadi manusia Adam itu waktu diciptakan pertama kali bentuknya begini, ekstrimnya begini nih. Nah begini loh, kembar dempet itu loh. Kembar siam. Ya kan, kembar siam kan? Nempel. Conjoin ya. Lebih parahnya lagi nih. Nah ini nih. Realitinya kan. Kepalanya bukan. Dari tulang rusuk. Bukan dari kepala. Ya. Begini. Atau ini. Ya. Ajaib ya. Tetapi apakah benar-benar seperti ini, kan kata orang Yahudi, bukan kata saya. Ini pemahamannya mereka, tetapi tentu saja nggak jejak, tapi belakang karena ada kata naked. Ada kata naked itu artinya oposisi. Naked ya. Laki-laki dengan perempuan itu naked, oposisi, belakang-belakangan. Jadi laki-laki yang maunya ke sana, si perempuan maunya ke sana. Makanya kan ribut terus suami istri kan. Suami istri kalau nggak pernah ribut itu bukan suami istri ya. Suami istri kalau nggak pernah ribut itu namanya tetangga.
Iya tak? Orang lain. Cari aman. Iya tak? Suami istri kalau nggak ribut nggak normal. Harus ribut. Cuman bagaimana cara kita ribut? Caranya ribut yang diatur. Ributnya nggak apa-apa. Makin ribut makin mesra. Loh, saya sama Ana makin ribut makin mesra. Mau berantem kayak apa? Tak siang malamnya yang-yangan aja kita. Ya tak? Makin ribut makin mesra, tidak apa-apa. Yang penting cara ributnya yang bagus dong. Yang bonafit dong. Jangan ribut bawa-bawa nenek moyang. Ya kan? Fighting, but it's also we manage to fight. That's a husband and wife, ya. That's how it's husband and wife. Husband and wife always fight each other. If husband and wife never fight, it's not husband and wife, but the neighbor. Ya. Loh, sebenarnya kan filosofinya begitu kan. Ya, tapi kita nggak belajar itu hari ini ya. Nah, jadi saudara, apa yang kita kira, ternyata orang Yahudi pun yang punya kitab itu pun dia berpikirnya nggak seperti kita loh. Langsung cakep ganteng. Artinya kan bisa aja terjadi di zaman ketika Tuhan menciptakan, membentuk nih ya, kata Tuhan membentuk nih. Nanti ya, lalu ada kata liberal, kritik histori. Oh ini cuman saja, cuman dongeng saja, ya boleh, terserah kan. Atau lagi dia mau bilang, oh ini tadi dia bilang kan, enlightenment, revelation, suddenly enlightenment, bisa kan? Nah, bagaimana kita memahaminya dari dogma, gereja, denominasi? Kita di framing. Kalau saya sekarang sudah lepas, saya nggak mau. Saya benar-benar keluar dari semuanya. Saya lepas, saya balik lagi. Ya, tentu saja ada dasarnya dong, saya sekolah. Ya, jadi nggak ngawur-ngawuran. Jadi nggak asal sok-sokan terus merasa paling pintar. Belum tentu saya benar. Tapi saya berani keluar, berani melangkah keluar dari dogma. Ya, terus ada yang Alkitab ini sebagai manuskrip tua yang penuh dengan mistik tadi, energi, power, apa segala macam, magnet ya boleh aja, cakra. I think the Tower of Babel is symbolic for King Solomon wanted to take the power. Then they come war, people don't talk with each other anymore, and then you don't understand each other anymore. Ya. So the Tower of Babel stands The Nimrod, not King Solomon, Nimrod. Who want the power and created that people didn't understand each other anymore. This is another explanation about the Tower of Babel. Why they speak in many language? Because they were separated. Yeah, why? Because of war. War creates separation. No. Yes, because... No, I mean that before. By example. See, I show you the Tower of Babel. After the war, they were not tell the truth. And people here in Netherlands were going to hate German. But I did not know... I mean this one. Side. Why the people here, why then they speak in many languages? Because they speak like many languages, and Yes. they become fight each other, and they That's become what war, I said. and they separate. Yes. But why they speak in many language? At the first time they speak in one language, Sumerian. Yeah, but But why? German and Dutch and French is also looking like it's the same. Nah, jadi begini ya, saudara ya, mengapa mereka bicara dalam berbagai bahasa? Lihat ya. Mereka nggak ada lift, ya mereka belum ada lift. Jadi mereka membangun dari lapis yang pertama. Bahasanya pakai bahasa Sumerian ya. Lapis kedua, lapis ketiga, begitu udah jaraknya 50 meter, mereka tidak mungkin tiap hari naik turun. Baru naik sudah sore, nggak mungkin turun lagi kan? Udah sore tidur di sana lah. Maka mereka bisa berbulan-bulan tinggal di atas, nggak turun-turun. Suplainya dari bawah makanannya.
Maka yang di atas ini akan punya bahasa sendiri. Oh, bahasanya tukang kayu, bahasanya tukang batu, bahasanya tukang ngukur, bahasanya tukang apa, semua di sini. Tukang makanan punya istilah sendiri. Kayak punya catering kan punya istilah sendiri, orang punya kapsalon punya istilah sendiri. Maybe the other Lama-lama mereka jadi bahasa sendiri kan, bahasa kapsalon, bahasa tukang masak, bahasanya ilmuwan, bahasanya pendeta, bahasanya ya bahasanya orang apa sih punya bahasa sendiri. Sampai ke atas di sini bahasanya lebih banyak lagi. Di tiap lapisan ada bahasa sendiri-sendiri mereka tuh. Sampai ke atas lagi udah banyak bahasa tuh, udah ganti bahasanya, aksennya, dialeknya, slangnya. Tambah ruwet tuh, begitu turun mereka, aku tak turun nih. Dia ngomong sama istrinya udah gak ngerti, udah gak nyambung tuh. came down actually. Dengan sendirinya. So Ya kan? they have already other like Kita aja kalau punya anak, dia lama di kota, tiba-tiba pulang, kamu ngomong apa sih? Dia udah bingung. in the city for example. Ya itu baru yang inian loh, belum yang naik ke atas, yang mereka stres di atas, kepanasan, sakit jiwa apa, sebelum lagi yang segala macam ya kan, mengalami halusinasi, turun, mereka turun, mereka bingung. Aku melihat Tuhan di atas, padahal bukan ngomong melihat Tuhan, tapi oh, ini sudah lihat Tuhan nih katanya. Dari ujung sampai ke ujung ini pesannya udah beda, The message they bring from the ya kan? higher level. Andai kata tidak ada Tuhan di sorga, Maybe yang different nulis because ini pasti Tuhan, pasti Dewa yang nulis cerita Babel ini. I still think it's symbolic. It's Yeah, symbolic. it's very, yeah, it's symbolic. They try, and then they got the bias language, accent, slang, dialect, and they go down. Hey, why you speak different tongue with me? Ya, that's Menara Babel ya. Ini saya lagi cerita semua ya tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan ya. Bible itu cuma sebagai legenda atau skriptur yang ngawur yang diciptakan oleh manusia di zamannya dia karena kebodohannya mereka. Bisa kan? Tapi bagaimana kita menerjemahkan sebagai teks atau konteks literatur yang bertumbuh sesuai dengan pengetahuan manusia? Saya lebih suka yang terakhir. I think, the last one. I think both. Bible as legends of false script created by human and textual cultural literature grow as human knowledge combined. It could be. We never know. We never know. Because we are not there. We are here. I wish we have the time machine. You don't wish that. But, tapi ya saudara ya, kalau Anda baca, ini ya Kejadian 3, Keluaran 3 ayat 14. Ya, kan Musa tanya, siapakah engkau namamu? Lalu Tuhan bilang apa? I am that I am. Enggak, ini terjemahannya salah sekali saudara ya. Translation is wrong. Karena dalam bahasa aslinya, Kejadian 3 ayat 14 ini ya. Lihat ya. The real text Exodus ya, sorry ya. Exodus different with the translation. saya tunjukkan ya supaya jangan komentar ya, karena banyak yang nggak ngikutin kan. Nyata I am ya, Ahye, Asher, Ahye. Kata Ahye ini, kata kerja ya Ahye ini, fikal ya, katal, imperfect artinya apa? Belum terjadi kan? Kalau belum terjadi berarti artinya apa? Happen. Kalau belum terjadi berarti artinya akan. Berarti future, to comes, future. Lalu yang datang sama Musa ini bilang, aku adalah yang akan datang. So the things that come to Moses Ini ngomongnya di mana? Ngomongnya? will come. Ngomongnya Di di Gunung yang Sinai. menyala tapi tidak terbakar. Say in the Semak menugah in the bus with the lighting but not burning. Sorry. Ya. Longing. Ya. Jadi di tengah-tengah semak belukar yang menyala, Ada suara. semak belukar
menyala Musa, ya. Lihat ya. Semak belukar yang menyala ini tapi tidak terbakar. Menurutmu ini apa, saudara? Lalu dari suara ini bilang, akulah masa depan. I'm the future. Maybe this is the portal gate for the future, the time machine. We never know. Just my imagination. Because he said, I'm the future. Yeah. Iya kan? Nah, ini kan imajinasi liar. Ya boleh saja. For imagination. Yeah, that's the wild imagination. We don't know. This is the portal gate for the future. And he said, I'm the future. And I will tell you what will happen and what already happened in the past. Because he's the time traveler. The something inside this who speak to Moses, he told to Moses the future and the past, the creation of the heavens and earth. So it's like a time machine. He's time traveler with this portal. Kan bisa aja kan, boleh aja kan, berimajinasi begitu. Ya boleh saja, nggak apa-apa. But this is the science. If you challenge me about the science, this is the science. We can imagine about the science, the sci-fi. So you're saying my experience is being Kalau created by itu sih someone for the future. koneksi, Pastor. Ya tapi kan itu nggak ada teolog ngomong gitu, cuma saya doang bro. Saya pernah bilang juga, Oh iya, mantap dong. waktu Yesus di Gunung Tabor, dia kan ketemu 2 orang tuh, Nah, Musa. artinya ada time travel 3 orang, Musa, Elia di Gunung Tabor sama Musa sama Yesus. Ada 3 orang Di yang Gunung Horeb, kalau nggak salah. ada di time travel itu. Kelihatan. Ya kita nggak tahu kan, boleh-boleh saja kan kita lagi cerita science kan. We talk about science. Yeah. So it's Karena kalau dibilang waktu Yesus ketemu Musa waktu itu kan, tentu Musa masih di dunia orang mati, belum keluar. Iya Yesus kan dong. belum mati, belum bangkit. iya, berarti apa? Itu time travel dong itu. Itu time travel. Tapi sayangnya saya belum pernah dengar ada teolog ngomong begitu. Mungkin baru kamu sama saya dibantin di 2 nih udah. Sudah berapa kali? 2 saksi cukup ya. 2 saksi cukup. Sah. So, kalau menurut saya, dalam imajinasi liar saya, tapi nggak boleh dipegang, karena ini kan kita nggak bisa buktikan apa-apa, ini kan cuma imajinasi. Saya hanya bermain kata yang tidak sahih kalau di dalam tafsir manapun. Musa waktu turun kan mukanya Bersinar, bersinar karena kena Moses came. cahaya. Nah Yesus kan waktu itu mukanya bersinar juga. Tetapi yang pasti, ya, dari mana semua bisa cerita tentang penciptaan segala macam kalau orang itu nggak pernah cerita. Pasti orang ini cerita, dia seorang time travel, dia cerita, dan mengapa bisa akurat. How can Musa know everything in the past? There is no. Masa nggak aneh sih? Mengapa bisa akurat kisi-kisinya? Memang Musa nggak ngerti apa itu atom, sel, nuklir, nggak ngerti. Tapi dia bisa cerita kisi-kisinya tadi. Tentang penciptaan ini, belum cerita tentang penciptaan ya. Mengapa tumbuhan ada sebelum ada matahari? Itu dalam hari ini kita jelasin ada greenhouse, nggak perlu matahari. Tumbuhan itu nggak perlu matahari. Belum lagi kita ceritain ya tentang tadi ya, mengapa urutannya itu kan Musa bilang biarlah berkeriapan dari air, lalu di udara, lalu di darat. Karena makhluk hidup pertama mulai dari mana? Air. Eukaryote, single cell. Pelan-pelan. Iya nggak? Terus Kejadian 31, ular, binatang yang paling cerdik, dan ular dulu punya kaki. Makhluk yang di darat yang paling cerdik adalah gerombolan dinosaurus. Bukan ular, dulu namanya bukan ular, itu gerombolannya Brontosaurus, dinosaurus. Iya kan? Kan punya kaki kan? Iya kan? Iya kan dia punya kaki. Dinosaurus kan kayak naga. Pokoknya punya kaki. Dan itu cerdik. IQ-nya hampir sama dengan manusia. 70 sampai 90. IQ-nya dinosaurus. Dan manusia saat itu IQ-nya masih di bawah. Rendah.
di bawahnya dinosaurus. Karena masih bentuknya manusia dulu. Karena manusia dulu masih seperti ini. IQ-nya masih di bawahnya dinosaurus. IQ is Hah? under dinosaur. Ya kan? Matanya belok. Jadi kalau kita mau melakukan tafsir riyad tentang sains, ya boleh aja begini. Nah, nanti minggu depan. Oke, ada yang mau tanya dulu? Yang di ini dulu. Questions? Mau nanya Bos. Boleh. Di Kejadian 1 ayat 2 itu kan ada roh Allah melayang-layang di atas permukaan Iya. itu penjelasannya gimana? Air itu air apa dari mana? Kalau di dalam Septuaginta, kata laut itu abyssos. Berarti kan apa? Hades kan. Abyssos itu kan Hades. Berarti udah ada dunia orang mati dong. Loh kan ada kan Kejadian 1 ayat 3 itu. Itu kan Kejadian 1 ayat 2. Antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, baik teolog Kristen modern maupun teolog Yahudi berkata itu ada Yesaya 14. Tentang Hillel ben Zakar yang dibuang ke Hades. berarti air itu Abyssos. abyssos. Makanya nanti di akhir zaman Kejadian dalam Wahyu 21 ada langit dan bumi yang baru, tidak kudapati laut. Ya, udah nggak ada laut. Oh. Berarti itu bukan air Bukan. seperti Bukan. air minum gitu bukan. Ini nggak ada, bukan. Itu kalau bilang laut itu Kalau pandangannya rabbinik gimana Mas? abyssos. Mereka kan nggak pakai Septuaginta. Iya, itu abyssos. Ya, jadi pakai dulu kan. Mereka tetap menggunakan itu, tapi mereka menggunakan Septuaginta hanya sebagai referensi, bukan sebagai kitab. Mereka pakai masih. Mereka baca Septuaginta. Mereka baca Perjanjian Baru. Rabbinik itu nggak anti sama bukunya kita loh. Tapi mereka tidak menggunakan buku kita sebagai buku suci. Namanya referensi. Makanya kalau lihat di Targum Neofiti itu, referensinya dari Perjanjian Baru semua tuh. Targum Neofiti itu. Referensinya dari Perjanjian Baru. Mereka tidak apa-apa, nggak masalah. Mereka tidak anti loh. Sorry, abyssos itu apa? Abyssos itu dunia orang mati. Abyssos. Abyss. Kalau bilang the abyss gitu kan. Abyss bahasa Belanda ya abyss juga. Abyss. The Satan from the abyss. Itu kan di Wahyu 9 kan. Ada namanya. mati, ya. Ada Abaddon. Ada namanya Abaddon. Atau apa namanya Apollyon. Dari abyss. Jadi laut itu abyssos Iya. yang dimaksudkan tadi. Ya. Kalau dalam. Hah? Iya. Afgrund. Kalau di dalam mitologi Yunani, dunia orang mati itu di bawah laut ya. Ya kan? Berarti di atas permukaan air itu berarti yang dimaksud air itu air dunia orang Abyssos, mati. dunia orang mati. Roh Allah, dia kata melayang-layang itu kan merah kefet. Merah kefet itu seperti induk ayam ngerami telur. Jadi mengerami dunia orang mati itu. Jadilah terang. Gimana ada orang mati kalau belum diciptakan manusia? Belum ada orang mati, namanya dunia orang mati. Tapi belum ada orang mati. Belum ada orang mati di sana. Oke. Namanya dunia orang mati. Relate sih, karena Makanya namanya bukan the dead man, tapi namanya Sheol. Tapi kita bahasanya kita dunia orang mati, Iya, iya, karena iya. kita dikirim ke sana kan. Heeh. iya, Saya iya lihat. sih. Karena kalau di ortodoks itu Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu bukan langit awan ini tapi Yang segala rohaniah. yang tidak kelihatan Iya. dan bumi itu yang kelihatan. Top. Jadi ketika Di situ Kejadian ada 1 ayat 1, Optimus juga orang Yahudi juga bilang, kalau kita bilang Hashamayim, itu artinya spiritual things. Kalau kita bilang Haaretz, artinya yang berlawanan dengan Hashamayim. Bumi, Nah, ya. berarti yang jasmania. Sebenarnya ada dia. Dan memang tidak ada benda bernama langit kan. Iya, iya. Kita mau sampai ujung ke sana terbang, nggak akan ketemu benda namanya langit. Iya, betul. Hal yang tidak Berarti relate ya. kelihatan. Nah, makanya tadi cara kita membaca. Jadi cara kita membaca dan menafsirkan Alkitab itu kalau kita mau belajar sains ya kita nggak boleh digantungin sama bapak gereja sama denom. Begitu digantungin sama denom kita nggak bebas lagi, bingung kita. Harus lepas semua, kita jadi orang liberal. Sebebas mungkin kita berpikir, terus kemudian di perenungan kita kembali ke
kodrat kita. Tapi ketika kita lagi belajar, kita harus bebaskan semuanya. Namanya orang belajar. Seliar mungkin. Makanya ketika saya bilang itu tadi ya minta maaf ya, sorry saya lagi menghina Tuhan ya. Bahwa jangan-jangan yang bilang itu adalah time travel. Jangan-jangan Tuhan Yesus itu adalah time travel lagi. But maybe just maybe. Karena Elia juga ke gunung juga. Iya, time travel. Dia ke gunung. Jangan-jangan waktu Musa di gunung, Elia di gunung, Yesus di gunung. Itulah saatnya mereka ketemu. So, based on the science, is according me. Maybe it's a joke, maybe just a joke, but I'm serious. Jesus is time travel. Ya, Dia pencipta waktu. Henok, Elia, Mose is a time traveler. Makanya mereka disebut para nabi kan, orang-orang sakti kan, yang tidak terpahami saat itu. Nah kita harus membuka diri buat kemungkinan itu. Kalau gitu alien ada ya, bisa jadi kita nggak tahu. Jangan bilang tidak ada ketika Alkitab nggak bilang nggak ada. Kan kesalahannya teolog-teolog Bapak Gereja, dia nggak bilang bumi itu bulat atau datar, tapi maksa kan. Ngomong terus heliosentris, Kopernikus segala macam itu dipaksa. Teolog-teolog itu memaksa asumsinya sebagai yang paling benar. Padahal kita harus membuka diri, harus lepas dari semua itu. Ya. Yang di Zoom mau nanya boleh, yang di Zoom. Tantan, question? You make question, just enjoy. Yang di Zoom mau nanya? Udah ngantuk yang di Zoom? Ya. Kalau Papa. Berarti Menara Babel itu memang benar-benar real itu ada zaman dahulu, Pak. Ada. Sisanya aja masih ada. Sisanya masih ada ya ini nih. Oh, Sisanya saya kira itu doang. Enggak, sisanya masih ada ya. Jadi sisanya masih ada. Udah tinggal separuh, udah 100 meter kali ya. Nggak nyampe 100 meter ya, berapa meter. Saya pernah lihat di ini kok. Itu ada di Museum Insel Berlin itu ya, replikanya ya. Ya, ini ya. Ya, Spirit of Babel ya. Saya pernah bikin ini ya, Spirit of Babel. Ya, Museum Berlin atau Das Museum. Ya, ini dia penggaliannya. Ini kan era kebangkitan teolog liberal kan. Jadi orang-orang liberal ini sedang berusaha membuktikan bahwa Alkitab itu hanya dongeng. Kalau dia gali tahun 1840 dan kejadian malah ketemu semua. Apa yang dia omongin di Alkitab ada semua ya. Ini nih, ini mereka serpian-serpiannya mereka semua lagi rapiin satu-satu tuh, digosok, disikat ya, diformalin. Oh ya, ini ya. Ini kan asalnya begini tuh mereka gali tuh. Mereka gali seperti itu. Udah hancur ya, terus dirapiin sama mereka. Nah, jadilah seperti ini ya. Ini Mas ganteng. Nah, ini ya. Ya, ini saya sekitar 5 hektar ya. Ini ya. Istar, gerbang Istar ini ya. Ini replikanya ini benar-benar bikin seperti 5 hektar ya. Dibikin seperti ini. Ya, gerbangnya. Ini replikanya, tapi yang tembok yang di belakang saya tadi itu ini ya. Nah, ini tadi ya. Ini kan yang nanti jadi Menara Babel ini ya. Ujaratnya Temple of Merodach. 100 meter tingginya ya, gila ya. Itu ya. Temple of Merodach. Tapi nggak selesai, itu tinggal separuh jadi masjid sekarang. Ini mangkoknya Raja Sedekia. Ya, waktu di penjara ada ya. Sedekia yang lagi di penjara terus dirantai tuh. Ya, Raja Sedekia yang raja terakhir Yehuda dirantai. Ini adalah menu makanannya dia. Dicatat tiap hari sama dia. Hari ini makan ini, hari ini makan ini, dicatetin. Ini Raja Sedekia di penjara dirantai. Bisa ketemu ya, mangkoknya aja bisa ketemu loh. Kan ajaib kan? Ya, Pak. Iya, berarti kan ajaib kan? Coba. Ini kejadian 2700 tahun yang lalu, gila. Ya. Ini ya.
Ini kan yang si ini ya, yang ini kan yang ditiru sama Muhammad di Wings Pool ini ya. Burak. Tapi kalau nunggangi lembu jantan nggak enak. Ini kan kuda betina. Ini ya. Ini kan semua ini semua ya. Nah, ini dia nih kuda betina nih. Ya, jadi ada semua ya. Ini kan si Raja Asyur ini ya, bulan bintang. Penyembahan dewa bulan bintang. The Crescent Moon ya. Namanya God Sin, Asyaradan ya. Di dalam apa? Yesaya berapa Asyaradan itu ya? Asyaradon itu loh. Esyaradon itu loh, Raja Esyaradon. Esyaradon. Ini Syamas dan God Sin Sargon yang kedua ya. Yang dibunuh sama anak ya Sargon ya. Yang dibunuh sama anak ya Sargon ya, betul nggak? Yang pulang tuh dibunuh kalau nggak salah itu sama anaknya sendiri. Ajaib ya. Iya, Pak. Ya. Ada lagi? Minggu depan kita tentang itu ya, satu-satu masuk ke detailnya ya. Satu-satu hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, lima. Minggu depannya lagi kita cerita tentang manusia. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tolong kok suaranya nggak nyampe ke sini ya. Bentar. Speaker. Ya, Pak Norbert silakan berdoa, boleh? Baik, Pastor. Ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam acara malam ini, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, yang mendengarkan pengajaran malam ini. Sungguh sangat kagum saya, Tuhan, bahwa Alkitab-Mu benar-benar urutan Alkitab-Mu sungguh benar-benar mengagumkan, Tuhan. Kami baru tahu bahwa urutan Alkitab-Mu adalah sejarah yang benar. Tuhan, berikanlah kami pengampunan, Tuhan, apabila kami tidak memahami Alkitab-Mu selama ini. Sekarang kami memahami semuanya, Tuhan. Berkati kami semua, Tuhan, dan ampunilah kami kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless semuanya. Terima kasih, Pak Pop. Terima kasih. Terima kasih semua yang di Zoom dan ini ya, God bless you semuanya.